Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu yaqullahu jalla wa ala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qawluhu ta'ala Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum wa barakallahu fikum. Insyaallah taala kita lanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Minhajus Salikin wa Tawdihul Fiqh fid Din karya Al-'Allamah Al-Faqih Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Dan kita sekarang berada pada majelis yang ke-47 dari kitab ini. Pada pertemuan yang terakhir dari pembahasan kita telah menyelesaikan rakaat yang pertama. Naam. Dan Asy-Syaikh Abdurrahman berkata bahwa yusalli ar-rak'at ats-tsaniyah kal-ula, setelah itu dia salat rakaat yang kedua sama seperti rakaat yang pertama, ya. Dan akhir pembahasan kita kemarin tentang duduk istirahat. Tentang rincian duduk istirahat sudah kita jabarkan, alhamdulillah. Maka sekarang kita berpindah ke pembahasan at-tasyahhud awal. Qala Sa'di rahimahullahu ta'ala, "Tsumma yajlisu lit-tasyahhud al-awwal wa sifatuhu." Kemudian duduk untuk tasyahud awal dan tata cara atau sifat tasyahud awal. Iya. Ini pembahasan selanjutnya. Jadi rakaat pertama sudah dijabarkan. Rakaat kedua beliau tidak jelaskan karena sama. Maka di tasyahud yang kedua yang berbeda dengan tasyahud yang pertama, maka di rakaat yang kedua yang berbeda dengan rakaat pertama, di rakaat kedua itu ada tasyahud. Maka beliau berpindah ke pembahasan ini. Iya, difaham ya? Beliau berpindah ke pembahasan tasyahud. Karena di situ yang berbeda. Jadi dia duduk. Iya, dia duduk tasyahud awal dan tata cara bertasyahud. Iya. Sekarang apa hukum tasyahud awal dan duduk tasyahud awal? Di sini ada dua hal yang perlu dijelaskan tentang bacaan tasyahud awal dan duduk tasyahud awal. Ya. Kita katakan tentang tasyahud awal ini hukumnya wajib. Dia masuk dari wajibatus shalah. Termasuk dari wajib-wajib salat. Yang kalau seorang meninggalkannya dengan sengaja, mayoritas para ulama mengatakan batal salatnya. Mayoritas para ulama mengatakan apa? Batal salatnya. Walaupun dalam masalah menghitung wajib itu ada perbedaan pandangan ya para ulama tentang hal itu.
dan kita katakan tidak batal salatnya. Itu yang lebih rajih insyaallah. Namun dia berdosa, salatnya tetap syah. Kalau dia meninggalkannya karena lupa, maka cukup dia tambal dengan sujud sahwi saja, seperti Nabi SAW pernah meninggalkan tasyahud awal, maka beliau sujud sahwi. Iya. Tentang duduk tasyahud awal dan sifat ya tasyahud awal, Syekh As-Sa'di rahimahullah taala menyebutkan bacaan tasyahud awal di sini. Iya. Sebelum kita bahas, dibahas dulu tentang duduknya ya. Bagaimana duduk tasyahud awal, kaifiyatnya, sifatnya, tata caranya. Sudah dijelaskan oleh As-Sa'di rahimahullah taala bahwa duduk iftirash itu berlaku dalam seluruh salat. Sudah kan? Kecuali duduknya duduk apa? Iftirash. Kecuali tasyahud akhir saja di salat yang 2 kali tasyahud untuk salat 3 rakaat dan 4 rakaat. Maka di situ duduknya apa kata beliau? Tawarruk. Kalau dia selain itu maka asal semua duduk iftirash. Mau dia duduk antara 2 sujud, berlaku duduk iftirash. Mau dia duduk tasyahud awal, berlaku duduk iftirash. Mau dia duduk istirahat, bagi yang berpendapat duduk istirahat, duduknya juga duduk iftirash. Ya. Selain daripada itu, maka duduknya tawarruk, atau mungkin dia duduknya iqa pada selain tasyahud. Sudah kemarin ya? Tayyib. Kemudian tentang duduk tasyahud yang perlu juga dibahas tentang sifat tangan ketika dia bertasyahud. Ini juga sudah kita jelaskan. Tangan ketika bertasyahud bisa diletakkan di paha dan bisa diletakkan di mana? Di lutut. Iya, ini juga sudah kita jelaskan. Jadi kita ingatkan poin-poinnya saja. Jadi karena Nabi SAW idza qa'ada fit tasyahud, adalah Nabi kalau duduk dalam bertasyahud, wada'a kaffahul yumna ala fakhdihi. Nabi meletakkan tangannya di atas pahanya. Dalam riwayat yang lain ala rukbatihi, Nabi meletakkan di atas lututnya. Jadi 2 riwayat ya. Nabi meletakkan tangannya di atas paha. Dalam riwayat yang lain Nabi meletakkan di atas lututnya. Iya. Dan Nabi membukanya terhampar dan menjadikan sikunya yang kanan berada di paha kanannya. Ya, tangannya yang kiri, mirfaknya, sikunya berada di atas paha kiri. Dan ini sudah saya jelaskan kaifiyatnya ya. Jadi cara meletakkan tangan ketika tasyahud sama ketika meletakkan tangan ketika duduk antara 2 sujud. Bisa diletakkan di paha dan bisa diletakkan di lutut. Baik, sekarang kita bahas tentang bacaan tasyahudnya. Bacaan tasyahud awal. Bacaan tasyahud awal ya, kata Sa'di, dia membaca at-tahiyyatu lillahi was-salawatu wat-thayyibatu assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini sekarang kita bahas bacaannya. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sampai situ. Iya. Setelah dia selesai baca ini, kita lihat keterangan As-Sa'di, thumma yaqumu
li baqiyati salati, setelah itu dia bangkit berdiri untuk salatnya yang tersisa. Wa yaktasiru fil ladzi ba'da tasyahhud 'ala al-Fatihah, kemudian dia terbatas ya fil ladzi ba'da tasyahhud, pada bacaan setelah tasyahud dia terbatas pada bacaan Al-Fatihah. Maksudnya di rakaat ketiga dan rakaat keempat cukup dia baca apa? Al-Fatihah. Ya, jadi ba'da tasyahud, setelah selesai tasyahud awal ini, yaktasir al-Fatihah. Dia cukup membaca surah apa? Al-Fatihah. Enggak baca lagi surah seperti rakaat pertama dengan rakaat kedua. Taib, ini kesimpulannya beliau. Ringkas ya? Ya, ringkas. Taib, berarti pendapat As-Sa'di rahimahullahu taala tentang bacaan tasyahud itu sampai syahadat saja. Sampai syahadat saja. Sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan sebagian para ulama mengatakan membaca tasyahud ya dibaca sampai selesai seperti tasyahud akhir. Yakni dibaca juga salawat. Dibaca juga apa? Salawat. Jadi ada dua pendapat di kalangan para ulama tentang tasyahud awal. Apakah di tasyahud awal cukup dibaca sampai syahadat saja? Ya. Ataukah dibaca bersama dengan salawatnya seperti tasyahud akhir? Iya. Ada dua pendapat di kalangan para ulama. Naam. Taib. Maka dari sini ba'dul ulama, sebagian para ulama itu yarawna, mereka berpandangan adamul mustahab an tusalli ala nabi fi tasyahudil awal. Sebagian para ulama berpendapat tidak disunnahkan untuk membaca salawat Nabi di tasyahud awal. Itu pendapat para ulama sebagiannya, seperti As-Sa'di. Alasannya karena Nabi SAW memang lam yu'allim Ibn Mas'ud, Ibn Abbas illa hadat tasyahud faqat, kecuali tasyahud saja. Ya. Nabi mengajarkan Ibn Mas'ud, Ibn Abbas, beliau tidak mengajarkan kecuali tasyahud. Jadi di tasyahud itu sebenarnya ada dua bacaan ya, ada tasyahud dan ada salawat. Dua itu. Kalau tasyahud dikatakan tasyahud ya sampai syahadat. Kalau tasyahud ma'as salawat, tasyahud dengan salawatnya. Iya, tidak dibaca salawatnya. Ada yang mengatakan dibaca salawatnya. Pendapat pertama mengatakan tidak baca salawatnya, karena Nabi hanya mengajarkan sampai tasyahud di situ saja. Ya, walam yadkur as-salafi, dan tidak disebutkan salawat di tasyahud itu. Tidak disebutkan salawat di tasyahud itu. Iya. Baik. Dan juga datang dalam hadis Abu Musa al-Asy'ari juga sampai situ. Ya. Taib. Datang dalam hadis Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, semua salawatnya sampai syahadat tadi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tidak disebutkan salawat. Falau kana sunnatan lakana ar-rasul yu'allimuhum iyyah fi hadat tasyahud. Kalau seandainya membaca salawat di tasyahud awal itu sunnah, maka pasti Nabi SAW mengajarkan mereka ketika bertasyahud. Ya, tasyahud awal. Kalau seandainya disyariatkan membaca salawat, maka pasti Nabi mengajarkan mereka membaca apa? Salawat. Iya. Taib. Adapun ucapan sebagian sahabat ketika Nabi mengajarkan mereka cara
bertasyahud, Nabi sudah ajari mereka cara bertasyahud. Ya. Nabi Nabi SAW ditanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, amma salam alaika, adapun mengucapkan salam terhadapmu, qad arafnahu, kami sudah memahaminya. Fa kaifa nusalli alaika, bagaimana kami berselawat kepadamu?" Kan di dalam tasyahud ada salam toh, assalamu alaika. Kan kita diperintah itu bersalawat kepada Nabi SAW, salam dan salawat. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu tasliman. Innallaha wa malaikatahu. Sering dengar ayat ini tak? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi, salawatlah kepadanya, wa sallimu, ya, wa sallimu tasliman. Jadi dua perintahnya, salawat dan taslim. Para sahabat, ya Rasulullah, di tasyahud ini kami sudah memahami bagaimana salam atas engkau, kami sudah mengetahuinya. Fa kaifa nusalli alaik, bagaimana kami berselawat kepadamu? Idza nahnu shallaina, kalau kami salat, ya, kami ingin berselawat kepadamu dalam salat kami. Iya. Maka pertanyaan sahabat di sini adalah pertanyaan tentang al-kaifiyah, tentang tata cara, bukan pertanyaan tentang penyebutan tempat. Tayyib. Tentang mereka yang tanyakan itu tentang cara berselawatnya kepada Nabi SAW. Bukan mereka bertanya tentang penyebutan apa? Tempatnya di mana, iya. Jadi bukan farriq baina ayyu'ayyin al-maudhi atau bayyin al-kaifiyah. Karena itu Imam Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad berkata, "Kana min hadiyin Nabi takhfifu hadat tasyahhud jiddan." Adalah dari kebiasaan Nabi SAW itu meringankan tasyahud ini dengan ringan sekali. Jadi di tasyahud awal itu Nabi baca tasyahudnya ringan. Berarti dia tidak baca sampai selesai salawat, sampai tasyahud. Ya, kemudian Ibnu Qayyim menyebutkan hadis bahwa Nabi SAW ka'annama yajlis ala radhaf, seakan-akan Nabi SAW itu duduk di atas batu yang panas, ya, batu yang, ya, jadi tidak lama, saking syiddatu ta'jili, saking cepatnya, ya. Taib. Naam. Hadis ini yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim ini, walaupun di dalamnya terdapat sanadnya nazar, akan tetapi zahir sunnah memang tidak menambah di atas hal ini. Namun bersamaan dengan itu, ya, kalau seandainya ada orang berselawat di tempat ini, ya, ma'angkarna alaih, kita tidak mengingkarinya. Namun kalau ditanya mana yang lebih afdal, mana yang lebih ahsan, kita katakan al-afdal al-iktisar ala tasyahud faqat. Yang lebih afdal kalau dia bertasyahud saja, tidak berselawat di tasyahud awal. Kalau salat dia berselawat, ya, maka enggak ada masalah insyaallah. Tayyib. Namun yang zahir sunnah itu tadi. Ini penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ya, yang lebih afdal sampai syahadat. Kalau ada yang baca salawat, la ba'as, tidak ada masalah. Diterangkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dalam Syarhul Mumti, dan juga semisal yang beliau jelaskan ini sama dengan penjelasan Syekh bin Baz rahimahullahu taala, bahwa boleh seorang membaca salawat tapi dia terbatas sampai syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu rasuluh, sampai situ lebih bagus. Boleh dia baca setelahnya. Jadi ini tinggal dilihat saja nanti. Kalau imamnya misalnya imamnya panjang, tasyahud awalnya agak panjang, maka boleh dia baca sampai selesai. Ini masalah yang pertama dari tambahan. Masalah pertama dari tambahan. Kemudian faedah yang kedua, kelanjutannya faedah tambahan dari apa yang tidak disebutkan oleh As-Sa'di rahimahullah, yaitu tentang berdoa di tasyahud awal.
Berdoa di tasyahud awal, sebagian al-ulama berpendapat boleh berdoa setelah selesai tasyahud awal. Setelah selesai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Setelah selesai tasyahud boleh dia berdoa. Dalilnya dijelaskan, ya, dijelaskan dalam hadis idza qa'adtum fi kulli rak'atain. Iya. Jika kalian duduk, kata Nabi SAW, jika kalian duduk fi kulli rak'atain, pada setiap 2 rakaat. Situ lafadznya fi kulli rak'atain, pada setiap 2 rakaat kalian duduk, faqulu at-tahiyatu lillahi wassalawatu wattayyibat, sampai seterusnya. At-tahiyatu lillahi wassalawatu wattayyibat, assalamu alayka ayyuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Setelah Nabi berkata seperti itu sampai syahadat, kata beliau, wal yatakhayyar ahadukum minad du'a, maka silahkan dia memilih dari doa yang dia senangi. Ajabahu ilaih, dia memilih doa yang dia senangi. Falyad'ullaha azza wa jalla bihi, dan dia berdoa kepada Allah azza wa jalla dengan doa tersebut. Nah, berarti sini zahirnya boleh tidak dia berdoa? Hadisnya jelas sekali ini. Ya. Kalau kalian duduk setiap 2 rakaat, berarti setiap 2 rakaat bisa di tasyahud awal, bisa di tasyahud akhir. Namun yang zahir di sini tasyahud awal. Karena Nabi membaca, kalau kalian duduk 2 rakaat, maka bacalah at-tahiyatu lillah sampai syahadat, iya kan? Tadi hadisnya sampai syahadat, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Setelah itu kata Nabi, wal yatakhayyar, setelah itu kalian silahkan berdoa dengan doa yang kalian sukai, yang kalian takjub dengannya, berdoalah kepada Allah dengannya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i, Imam Ahmad At-Tabrani dengan sanad yang sahih. Asy-Syaikh Al-Albani berkata, zahirul hadis yadullu ala masyru'iyyatid du'a. Hadis ini menunjukkan tentang apa? Disyariatkannya berdoa fi kulli tasyahudin, pada setiap kali bertasyahud, termasuk tasyahud awal. Walau kana la yalihi salam, meskipun tasyahudnya itu tidak diikuti oleh salam. Berarti tasyahud apa namanya? Ya tasyahud awal. Meskipun tasyahudnya itu tidak diikuti oleh salam. Taib. Wa huwa qaulu Ibnu Hazm rahimahullahu taala, dan ini adalah pendapat Imam Ibnu Hazm. Dan saya telah baca di kitab yang lain keterangan para ulama di kitab yang lain, enggak ada yang berpendapat berdoa di tasyahud awal kecuali Ibnu Hazm. Wa dalilu ma'ah, sedangkan dalil ada bersama beliau. Artinya kita tidak melihat kebenaran itu dinilai bukan dengan orang, dinilai dengan dalilnya. Kalau dia berada di atas dalil, maka yang kita ikuti dalilnya, bukan orangnya. Ya, dan Asy-Syaikh Al-Albani berpendapat juga tentang bolehnya berdoa. Jadi, kalau antum mau berdoa di situ, pilih doa-doa yang biasa dibaca Nabi SAW. Boleh dia berdoa. Dan ini pembahasan jarang dibahas, ini pembahasan, karena memang ada yang berpendapat tidak berdoa. Kebanyakannya ulama berpendapat tidak menyebutkan ada doa di tasyahud awal. Namun insyaallah taala ada dalilnya ini. Boleh. Kemudian pembahasan selanjutnya tentang tasyahud. Ya. Kita baca dulu sampai habis penjelasan As-Sa'di rahimahullah. Baru kita tambahkan lagi. Thumma yatashahhadu fil julusil akhir wa huwa al-madhkur wa yaqulu aidan. Kemudian dia bertasyahud lagi di duduk yang terakhirnya. Maksudnya tasyahud apa? Tasyahud akhirnya. Duduk terakhir dan tasyahud akhir. Wa huwa al-madhkur, dan itu disebutkan
yaqulu aidan, dia membaca Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim kama sallaita ala Ibrahim wa kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. A'udzu billahi min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih dajjal wa yad'u bima ahabba, dan dia berdoa dengan apa yang dia sukai, apa yang dia senangi. Ini banyak pembahasan yang mau dijelaskan di sini ya. Banyak pembahasan yang butuh didudukkan. Baik. Yaitu tentang salawat. Tentang apa? Salawat. Yang pertama tentang tasyahud. Tasyahud itu banyak kaifiyatnya, bukan satu kaifiyat saja. Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah menyebutkan ada 6 kaifiyat tata cara bertasyahud. Ada tasyahud Ibnu Mas'ud, ada tasyahud Ibnu Abbas, ada tasyahud Ibnu Umar, ada tasyahud Abu Musa Al-Asy'ari, ada tasyahud Umar Ibn Khattab, dan ada tasyahud Aisyah. Semuanya sahih dari Nabi SAW. Nabi mengajari mereka tata cara apa? Bertasyahud. Dan semua tasyahud itu sah, boleh dibaca. Iya, jadi tasyahudnya itu beda-beda ya, ada beda-beda. Walaupun beda-bedanya tidak terlalu banyak bedanya. Dan ada yang panjang dan ada yang agak pendek. Dari seluruh tasyahud yang saya sebutkan tadi, maka tasyahud yang paling afdal dan tasyahud yang paling terbaik adalah tasyahudnya siapa? Ibnu Mas'ud. Karena tasyahud Ibnu Mas'ud ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dikeluarkan oleh siapa? Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ya, jadi bacaan tasyahudnya Ibnu Mas'ud, At-tahiyyatu lillahi wassalawatu wattayyibatu assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sampai di situ. Ya, kata para ulama, hadis yang paling sahih, yang paling ahsan adalah tasyahud Ibnu Mas'ud. Maka kalau dia adalah yang paling ahsan dan hadisnya paling sahih di antara tasyahud yang lain, fayambagil iktsaru bihi an ghairi, maka sepantasnya seorang lebih memperbanyak tasyahud ini dibandingkan selainnya. Dia lebih banyak baca tasyahud ini dibandingkan bacaan yang lainnya. Walaupun kita katakan boleh dibaca tasyahud yang lain, tapi ini yang paling bagusnya sering dan lebih banyak diamalkan. Iya. Walaupun mukhayyar, ada pilihan boleh dibaca yang lain. Iya. Demikian keterangan Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam dalam kitabnya Tawdihul Ahkam jilid 2 halaman 281. Iya. Tayyib. Bahwa tasyahud Ibnu Mas'ud yang paling afdal dan yang paling ahsan dan yang paling sahih dalam hadis. Makanya dia yang harus lebih banyak dibaca daripada yang lain, walaupun yang lainnya boleh saja. Ya. Dan sudah berlalu bersama kita ibadah yang sifatnya mutanawwi'ah, bisa dibaca bergantian dalam rangka ihya'us sunnah, ittiba'us sunnah, lebih menghadirkan hati supaya tidak melakukannya sebagai adat kebiasaan, dan tidak disunnahkan menjamaknya. Ada bacaan tasyahud Ibnu Abbas yang masyhur juga ya, waktu kita sekolah dulu ini paling sering dibaca, at-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ada tasyahud Ibnu Umar, at-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Sama, assalamu alayna wa ala ibadi, dan seterusnya. Tasyahud Abu Musa Al-Asy'ari, kalau tasyahud Umar bin Khattab
mirip tasyahudnya Aisyah, kurang lebih. Di tasyahud Umar bin Khattab disebutkan at-tahiyatu lillahi, az-zakiyatu lillahi, at-thayyibatu lillahi, assalamu alayka, sampai seterusnya sama. Awalnya saja beda. Kalau tasyahud Aisyah, at-tahiyatu, at-thayyibatu, as-salawatu, az-zakiyatu lillahi. Itu yang beda. Setelahnya sama. Assalamu ala nabi dan seterusnya. Ini pembahasan tasyahud. Saya sudah dudukkan yang paling afdal tasyahud Ibnu Mas'ud, itu yang ahsannya lebih banyak dibaca dibandingkan selainnya, walaupun boleh dipilih yang lainnya. Demikian keterangan Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam dalam Tawdihul Ahkam. Sudah tadi saya jelaskan. Kemudian tentang salawat, ya, salawat juga bentuk salawat itu banyak. Salawat atas Nabi SAW. Bacaan salawat itu juga kita katakan banyak. Syekh Al-Albani menyebutkan sampai 7 jenis salawat. Ya. Sa'di juga menyebutkan salawat di sini, ya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali baitihi wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi. Ya, namun yang masyhur yang sering dibaca itu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu yang sering, ya. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini bacaan yang kedua yang disebutkan oleh Syekh Albani, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ya, diriwayatkan oleh siapa? Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ya, kalau riwayat yang lainnya itu ada riwayat Imam Ahmad An-Nasai, cara yang ketiga disebutkan oleh beliau, dan ada juga riwayat Ahmad dan At-Tahawi di cara yang pertama yang saya sebutkan. Tapi yang Bukhari Muslimnya itu yang paling bagus kita baca. Iya, yang riwayat Bukhari apa? Muslim, itu yang paling sering dibaca, yang saya bacakan tadi. Tasyahudnya Bukhari Muslim Ibnu Mas'ud sudah tadi tah. Kemudian salawatnya yang riwayat Bukhari Muslim juga sudah, yang paling sering dibaca. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sampai situ. Iya. Dan ada bacaan yang lainnya. 6. Kemudian dari faedah lagi tambahan selanjutnya tentang masalah selawat. Apakah dia baca Sayyidina atau tidak? Yang diajarkan oleh Nabi SAW cara berselawat itu enggak ada lafaz Sayyidina. Ya. Nabi telah mengajarkan para sahabat cara berselawat, enggak ada lafaz apa? Sayyidina. Iya. Taib. Enggak ada lafaz Sayyidina. Iya. Maka meninggalkan lafaz Sayyidina ini itu lebih afdal dibandingkan kalau dia salat dia tambahkan Sayyidina. Ya. Dibandingkan dia tambahkan apa? Sayyidina di dalam salatnya. Kalau ada yang berkata seperti alasan mereka, katanya Nabi tidak pakai Sayyidina karena dia tawadu. Nabi tawadu, jadi Nabi tidak pakai Sayyidina. Antum harus pakai Sayyidina. Kita katakan Nabi mengajarkan sahabat tidak pakai Sayyidina, maka ahsannya dia tidak pakai Sayyidina. Iya. Wa khairul hadi Muhammad SAW. Sebaik-baik petunjuk Nabi Muhammad. Kenapa Nabi tidak menyebutkan Sayyidina kalau seandainya itu afdal disyariatkan? Baik, ini pembahasan selawat. Kemudian pembahasan selanjutnya lagi tentang hukum
tentang hukum berdoa setelah salawat, setelah selesai bertasyahud akhir. Sebagaimana disyariatkan berdoa setelah selesai tasyahud awal, maka disyariatkan pula berdoa setelah selesai tasyahud akhir. Iya. Setelah selesai tasyahud akhir, maka dia juga dianjurkan dan disyariatkan untuk apa? Berdoa. Iya. Dalilnya tadi sudah kita bacakan. Sama hadisnya ya. Dianjurkan berdoa. Mau di tasyahud awal bisa, mau di tasyahud akhir juga bisa. Bisa dia berdoa. Bahkan di tasyahud akhir, Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah taala, dari keistimewaan kitab beliau juga, beliau menyebutkan doa-doa yang dibaca setelah selesai tasyahud akhir, sebelum salam. Jadi doa ini dibaca ya qabla salam, ba'da tasyahud qabla salam. Jadi doa ini dibaca kapan? Setelah selesai tasyahud dan salawat. Kalau sebelum salam. Iya, sebelum salam. Taib. Dan doa yang dibaca Nabi SAW itu banyak ya. Dan sekali lagi saya sudah jelaskan pada pertemuan yang lalu bahwa berdoa yang paling afdal itu di dalam salat lebih baik dibandingkan berdoa setelah salam. Taib. Kenapa? Karena dia di dalam salat masih sedang bermunajat kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau mau berdoa, ketika antum tasyahud, bacalah doa di situ yang banyak. Boleh antum menjamaknya, boleh. Sebagaimana berdoa ketika sujud, boleh memperbanyak doa. Enggak ada masalah dia perbanyak doa di situ. Dia baca 2-3 doa, kata para ulama enggak ada masalah insyaallah. Karena Nabi berkata, "Fa'aktsir doa", perbanyak berdoa. Iya. Di antara doa yang dinukil dari Nabi SAW ketika tasyahud akhir sebelum salam, ya, taib. Dan termasuk tadi saya sudah sebutkan juga berdoa setelah tasyahud awal juga bisa berdoa. Di sini saya sebutkan di antara doanya ya. Nabi SAW berdoa setelah selesai tasyahud, yang paling bagus doa dibaca adalah hadis, itu sabda Nabi SAW, idza tashahhada ahadukum falyata'awwad min arba'. Apabila salah seorang di antara kalian telah selesai bertasyahud, falyata'awwad, maka hendaklah dia berlindung dari empat perkara. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Iya. Ini yang paling afdal dibaca. Karena itu sebagian para ulama berpendapat wajib dibaca itu. Asy-Syaikh Al-Albani berpendapat wajibnya. Dan sebagian as-salaf, seingat saya Atha bin Abi Rabah atau Tawus bin Kaisan, antara dua ini salah satunya, itu dia perintahkan anaknya untuk mengulang salatnya ketika dia tidak membaca doa ini, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Karena lafaz doa itu memang lafaznya perintah Nabi SAW. Idza tashahhada ahadukum falyata'awwadz, lafaznya amr. Karena itu sejumlah para ulama berpendapat membaca doa itu hukumnya wajib. Ya, tidak heran ya kalau mereka berpendapat wajib, karena Nabi perintah. Kemudian sisi yang kedua, manusia itu berlindung dari empat perkara itu darurat. Darurat manusia berlindung dari azab jahannam, iya kan? Darurat manusia berlindung dari azab neraka jahannam. Darurat manusia berlindung dari azab kuburan. Ya. Dan darurat manusia berlindung dari fitnah hidup dan fitnah setelah kematian. Dan yang terakhir berlindung dari fitnahnya Dajjal. Makanya saya katakan, seorang yang bertasyahud sebelum dia salam, sepantasnya jangan dia tinggalkan doa ini sebelum dia salam. Harus dia baca sampai as-salaf
Tawus bin Kaisan merintahkan anaknya ulang salatnya karena dia tidak baca doa itu. Jadi apa bacanya tadi? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Dihafalkan lafadznya. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab jahannam, wa min azabil qabri, dari azab kubur, wa min fitnatil mahya wal mamat, dari fitnah hidup dan mati, wa min syarri fitnatil masih dajjal, dan dari fitnah masih ad-dajjal. Dan ada doa yang kedua yang sangat afdal dibaca lagi setelah itu, yang sebagian ulama juga berpendapat wajib, ya, dan sebagian ulama berpendapat sunnah, yaitu doa yang Nabi ajarkan kepada sahabat Mu'ad bin Jabal. Kata Nabi, ya Mu'ad, inilah uhibbuka fillah. Wahai Mu'ad, sungguh aku mencintaimu karena Allah. La tada'anna fi duburi kulli shalah. Jangan sekali-kali kamu tinggalkan di belakang setiap salat, di duburnya setiap salat, jangan kamu tinggalkan membaca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Jangan kamu tinggalkan. Ini doa juga paling bagus dibaca, dan karena ini sudah kita sebutkan kemarin kaidah bahwa kalau anjuran Nabi SAW tentang doa di dubur setiap salat, maka di mana dibaca? Sebelum salam. Itu yang paling kuat. Kita katakan karena dubur itu muttasil. Dubur itu masih bersambung dengan sesuatu walaupun dia berada paling belakang. Ya, sama ini tadi doanya. Jadi doa itu tadi Nabi anjurkan Mu'ad, wahai Mu'ad, saya cinta kepadamu karena Allah. Jangan kamu tinggalkan doa ini. Dibaca di duburnya setiap salat, yakni di belakang setiap salat sebelum salam. Taib. Allahumma a'inni ala dzikrika. Ya Allah, bantulah saya senantiasa berzikir kepadamu. Karena tanpa bantuan Allah Ta'ala kita tidak bisa mengingatnya, kita tidak bisa berzikir kepadanya. Kita butuh bantuan Allah. Dan manusia yang paling terbaik adalah manusia yang paling banyak berzikir kepada Allah. Karena Nabi yadhkurullaha ala kulli ahyani. Karena itu Nabi SAW senantiasa mengingat Allah Ta'ala dalam setiap keadaan dan kondisinya. Dan Nabi SAW pernah juga ditanya tentang zikir ini. Katanya dalam Islam ini banyak ibadah yang bisa dilakukan, tidak bisa kita lakukan semua. Tolong berikan saya wasiat ya Rasulullah. Maka Nabi hanya memberikan dia wasiat, hendaklah lisanmu senantiasa basah dalam berzikir, terus menerus berzikir, karena itu ibadah yang sangat besar. Dan zikir ini dihitung sebagai, dalam hadis dihitung sebagai apa? Tameng yang paling bagus dalam menghadapi makar dan tipu daya syaitan. Iya. Siapa yang berzikir selalu, maka dia akan terjaga dari syaitan. Karena syaitan nanti dia mengganggu orang ketika dia lalai, ghafil. Iya tak? Maka zikir ini dianggap seperti apa? Tameng yang membentengi seorang. Maka kita harus selalu meminta kepada Allah, Allahumma a'inni ala dzikrik. Tidak termasuk orang yang lalai. Selalu dijaga, diberi taufik berzikir kepada Allah, baca Quran, berzikir, beribadah, melakukan ketaatan. Dan zikir itu maknanya luas. Orang taklim itu zikir juga. Dikatakan majelis zikir. Jangan dikatakan zikir itu, kata para ulama, cuma mengambil subhanallah, alhamdulillah, enggak seperti itu. Dikatakan dia majelis zikir, kata Ibn Rajab, enggak terbatas zikir itu subhanallah, enggak seperti itu. Alhamdulillah, Allahu Akbar, enggak seperti itu. Zikir itu luas. Orang taklim, orang mudzakar hadis itu majelis zikir juga namanya. Difaham ya? Orang majelis seperti ini, taklim belajar fikih, ini namanya majelis zikir. Majelis zikir, majelis ilmu, majelis yang mendatangkan as-sakinah, ketenangan, menambah iman, dinaungi oleh para malaikat insyaallah. Jadi zikir itu maknanya luas. Tayyib, wa syukrika, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika, dan bantulah saya untuk senantiasa menjadi hamba yang bersyukur.
Wa qalilun min ibadiyasy syakur, karena sedikit di antara hamba-hamba Allah yang bersyukur. Makanya kita harus perbanyak kesyukuran kepada Allah. Terlalu banyak kebaikan Allah yang Allah berikan kepada kita. Ya, mulai dari nikmat dunia dan terkhusus nikmat agama, nikmat hidayah wal iman wat taufik. Diberikan taufik untuk melakukan ketaatan dan ibadah, salat. Ya. Fabidzalika falyafrahu, dengan ibadah, ketaatan, iman, dengan itulah harusnya kalian bergembira. Wa husni ala ibadatik, yang ketiga, dan bantulah saya ya Allah untuk senantiasa memperbagus ibadahku kepadamu. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Bantulah saya untuk menjadi hamba yang selalu berzikir, hamba yang selalu bersyukur, dan bantulah saya untuk senantiasa memperbagus ibadahku kepadamu. Wa husni ibadatik, memperindah ibadahku kepadamu. Memperbagus ibadah, kata para ulama, dengan dua, dengan keikhlasan dan mutaba'ah. Dengan itu ibadah menjadi hasan, menjadi bagus, muqbil, diterima oleh Allah. Dengan dua, dengan apa? Ikhlas dan mutaba'ah. Wa husna ibadatik, perbaikilah ibadahku kepadamu. Iya. Itu dua doa yang saya tekankan. Kalau antum mau baca setelah selesai tasyahud, mau dibaca di tasyahud awal, mau dibaca di tasyahud akhir, ini dua doa yang paling bagus. Banyak doa yang lain, ya, ini doa yang paling bagus dibaca. Berlindung dari 4 perkara tadi, azab jahannam, azab kubur, dan seterusnya. Kemudian meminta bantuan pertolongan. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Karena doa ini mirip dengan doa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada di dalamnya meminta kepada Allah Ta'ala ibadah dan bantuan supaya kita dimudahkan dalam beribadah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Iya tak? Kami mohon pertolongan. Iya. Pertolongan dalam menegakkan ibadah. Allah gandengkan antara ibadah dengan isti'anah. Padahal isti'anah ini bagian dari ibadah, ya kan? Tapi kenapa Allah ulang lagi? Wa iyyaka nasta'in. Kalau kita katakan iyyaka na'budu, kepadamulah kami beribadah. Ibadah apa? Ya semua ibadah. Salat, puasa, zakat, kepadamu kami beribadah. Dan termasuk isti'anah ibadah juga, tak? Masuk dalam kategori ibadah. Tapi kenapa Allah mengkhususkan isti'anah? Wa iyyaka nasta'in, disebutkan lagi isti'anah padahal dia masuk dalam kategori ibadah yang sebelumnya, tak? Iyyaka na'budun. Karena enggak ada ibadah yang bisa tegak tanpa isti'anah, begitu maksudnya. Enggak ada ibadah yang bisa tegak, salat, puasa, menuntut ilmu, kalau tanpa pertolongannya siapa? Allah. Makanya Nabi SAW ajarkan ketika tasyahud akhir, diajarkan kepada Mu'adz, iya kan? Jangan kamu tinggalkan baca doa ini. Allahumma a'inni. A'inni itu isti'anah. Isti'anah. Ya Allah, bantulah saya. Ya, berikanlah isti'anah, pertolongan untuk menjadi hamba yang berzikir selalu, bersyukur, dan selalu memperbagus ibadah. Baik. Dan ada doa-doa yang lain bisa dibaca, bisa dilihat sifat-sifat Nabi. Ada doa yang Nabi ajarkan kepada Abu Bakar As-Siddiq, itu bagus sekali juga dihafalkan, yaitu doa ketika Abu Bakar As-Siddiq meminta kepada Nabi SAW supaya diajari doa. Nabi ajari dia doa sebelum salam, yaitu doa Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran. Dalam lafaz yang lain Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kabiran, dua lafaz, ya. Allahumma inni as'aluka, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik innaka antal ghafurur rahim. Doa istighfar dan taubat. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, sungguh saya telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang sangat banyak sekali. Dalam lafaz yang lain, zulman kabira, aku telah menzalimi diriku ya Allah dengan kezaliman yang sangat besar. Apa itu? Maksiat. Karena sejatinya orang ketika berbuat dosa, maksiat, sebenarnya dia tidak berbuat kerusakan kecuali untuk dirinya. Sebenarnya tidak ada dia zalimi kecuali dirinya sendiri ketika dia berbuat
maksiat. Makanya dia iktiraf. Ini namanya iktiraf. Mengakui diri dan mengakui kesalahan. Dan Allah mencintai hamba seperti ini. Dengan kalimat-kalimat seperti ini Allah akan mudahkan nanti dikabulkan doanya, karena dia menyadari dirinya. Coba lihat doanya Nabi Yunus alaihissalam ketika dia ditenggelamkan dalam lautan, ketika dia lari meninggalkan kaumnya, kemudian Allah Ta'ala menguji dia dicoba oleh Allah. Dia lari tinggalkan kaumnya, maka dia lari sampai dia naik di atas kapal, kemudian Allah Ta'ala mengujinya. Kapal itu berat, mau tenggelam. Terpaksa di atas kapal itu harus diundi, harus diantar mereka ada yang dibuang. Nabi Yunus kena undian, dibuang di tengah laut. Subhanallah. Lalu dia dimakan oleh ikan. Kalau seandainya dia tidak bertasbih, dia tidak memuji Allah, dia tidak mengakui kesalahannya. Apa kesalahannya? Ini dia doanya sama dengan doanya Nabi ajarkan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Allahumma inni zalamtu nafsi, ya Allah saya betul-betul telah menzalimi diri saya. Ini namanya itiraf, menyadari diri, mengakui kesalahan, dan itu salah satu sebab orang mau dikabulkan doanya. Iya. Maka setelah itu Allah Ta'ala, seandainya dia tidak berdoa kepada Allah, dia puji Allah dan tidak mengakui kesalahannya, maka dia akan kekal di dalam perut ikan itu sampai hari kiamat. Iya kan? Iya. Jadi Nabi ajarkan Abu Bakar ini doa, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira, dalam lafaz yang lain zulman kabira, wala yaghfiru dzunuba illa anta, dan tidak ada yang mengampuni dosa itu kecuali Engkau ya Allah. Faghfirli, maka ampunilah saya. Jadi di sini doanya itu sebelum berdoa memuji Allah. Maka orang kalau mau berdoa memuji dulu Allah Ta'ala, jangan langsung Allahumma faghfirli. Enggak seperti itu orang berdoa adabnya. Berdoa itu dipuji dulu Allah, mengakui kesalahan. Seperti yang diucapkan di sini. Faghfirli. Nanti setelah dia puji Allah baru dia katakan faghfirli magfiratan. Ampunilah untukku magfiratan min indik, dengan ampunan yang ada dari Engkau, dari sisimu. Warhamni, rahmatilah saya. Innaka antal ghafurur rahim. Sungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, ini doa yang ahsannya antum hafalkan juga, pendek tapi maknanya luar biasa. Ya, masih ada doa-doa yang lain, tapi saya cukupkan 3 doa tadi ini. Ya, sisanya antum cari mana doa yang bagus. Selesai pembahasan berdoa setelah selesai tasyahud. Iya, masih ada pembahasan tentang tasyahud, yaitu tentang berdoa. Apakah berdoa menggerak-gerakkan jari ketika bertasyahud atau tidak? Nah, ini masalah yang dibahas juga oleh para ulama, yaitu tentang menggerak-gerakkan jari ketika berdoa. Iya. Nah, tentang masalah menggerak-gerakkan jari, ya. Tentang masalah menggerak-gerakkan jari, sebagian para ulama ada yang mensahihkan hadisnya dan ada pula yang melemahkannya. Ini tentang masalah menggerak-gerakkan jari. Hadis tentang menggerak-gerakkan jari itu dikeluarkan oleh Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibnu Jarud dalam Muntaqa, Ibnu Khuzaimah juga mengeluarkannya.
dan Ibnu Hibban dalam sahihnya dengan sanad yang sahih. Dan hadisnya disahihkan oleh Imam Ibnul Mulakkin. Ibnul Mulakkin ini mazhab Syafi'iyah dan dia termasuk ulama ahli hadis. Taib. Itu riwayat menggerak-gerakkan jari. Tentang hadis menggerak-gerakkan jari ini, ya, Asy-Syaikh Al-Albani mensahihkan tentang hadis menggerak-gerakkan jari. Dan sebagian ulama menganggap hadis menggerak-gerakkan jari itu syadz, lemah. Kenapa? Karena dia bertentangan dengan hadis-hadis yang sahih yang tidak menambah. Kan menggerak-gerakkan jari ini sebenarnya ada tambahan dari seorang rawi yang thiqah sebenarnya yang bernama Zaidah ibn Qudamah, ya. Jadi Zaidah bin Qudamah ini seorang perawi yang thiqat. Seorang perawi yang thiqat. Cuma beliau menambah wa yuharrikuha, begitu lafadznya, ya, wa yuharrikuha. Dia menambah lafadz dan Nabi menggerak-gerakkan jarinya, di mana selain rawi dari Zaidah bin Qudamah meriwayatkan dari guru yang sama, ya, meriwayatkan dari guru yang sama, semua perawi itu tidak ada yang menambah lafadz menggerak-gerakkan jari. Yang jadi masalah yang diselisih oleh Zaidah bin Qudamah itu 22 orang, bukan 5 orang. Bukan apa? 5 orang. Yang dia selisih 22 orang rawi. Di mana dari 22 orang rawi ini ada rawi yang lebih thiqah dibandingkan Zaidah bin Qudamah. Ada yang lebih thiqah dibandingkan Zaidah bin Qudamah, yang kalau 1-2 orang ini saja dia selisih bisa dilemahkan riwayatnya. Bisa dipaham, ya? Iya. Nah, itulah yang dikatakan dengan hadis yang apa? Syadz. Syadz ini mukhalafatu al-maqbul liman huwa aula minhu. Seorang rawi yang makbul di sini masuk di dalamnya rawi yang thiqah, masuk dalamnya rawi yang lemah hafalannya, ya. Karena kalau kita katakan mukhalafatus thiqat liman huwa aula minhu, maka tidak masuk rawi yang makbul. Ya tak? Nah, rawi makbul itu di tingkatan di bawah thiqah. Kalau thiqah masih ada lagi di atasnya, ausakus thiqah. Iya. Itu pembahasan mustalah, ya. Mungkin bingung ini. Sebagian. Jadi hadis syadz itu mukhalafatul makbul, seorang rawi yang makbul yang dia di bawah derajat thiqah sama, termasuk misalnya rawi thiqah juga seandainya dia menyelisihi rawi yang lebih thiqah dibandingkan dia. Difaham, ya? Iya. Dia menyelisihi rawi yang lebih thiqah dibandingkan dia. Dan penyelisihannya di sini mungkin penyelisihannya per individu, menyelisihi rawi yang lebih thiqah dibandingkan dia, dan masuk di dalamnya menyelisihi jamaah, bukan individu, tapi dia menyelisih lebih banyak. Misalnya satu rawi menyelisihi 10 orang rawi, gitu. Satu rawi menyelisihi 5 orang rawi. Dari meriwayatkan guru yang sama, dia meriwayatkan ada tambahan misalnya, sedangkan perawi yang lainnya dari teman-temannya dari guru yang sama tidak ada yang menambah. Itu makna hadis yang syadz. Ya, jadi 22 orang rawi dia selesihi. Iya. Namun ini kalimat syadz perlu dikasih catatan bahwa tidak setiap perawi menyelisihi yang lain langsung dilemahkan. Ya, karena itu Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah, Zaidah bin Qudamah ini ada riwayat Zaidah bin Qudamah. Ada riwayat Zaidah bin Qudamah, dia menyelisih 5 orang rawi. Lalu Syekh Al-Albani melemahkan riwayatnya karena dianggap syadz. 5 orang dia selisihi. Syekh Al-Albani melemahkan riwayatnya siapa? Zaidah bin Qudamah. Lalu di sini 22 orang rawi. Syekh Al-Albani mengatakan hadisnya sahih. Nah, ini maksudnya apa? Ya, itu kaidah ghairu muttaridah, tidak ada yang paten. Apa yang saya sebutkan tadi itu, nah itu dasar-dasar.
Syadz itu artinya apa? Menyelisihi rawi yang banyak, maka hadisnya syadz. Atau menyelisih rawi yang lebih thiqah, hadisnya syadz. Itu kaidah global untuk anak kecil pemula gitu. Tapi kalau kadang rawi menyelisih rawi yang lain, meriwayatkan yang berbeda dengan riwayat fulan yang lain, belum tentu dilemahkan. Kadang sebagian para ulama mengatakan ketika ada rawi menyelisih rawi yang lain, dia menambah atau dia mengurangi, pokoknya riwayatnya berbeda dengan riwayat yang lain. Kadang yang lain itu banyak, tapi bersamaan dengan itu para ulama mengatakan dua riwayat itu sah. Nggak boleh disembarang disalahkan dia. Kenapa? Dia sudah 50 tahun sama gurunya misalnya. Nah, antum masalahkan dia. Nah, itu pembahasan ilmu hadis ya, kalau digali-gali lagi. Jadi para ulama mengatakan di sini Zaidah bin Qudama lemah riwayatnya karena dia menyelisih 22 orang rawi, dan ada yang lebih thiqah dibandingkan dia, bahkan dia menyelisih jamaah yang banyak. Sehingga insyaallah taala pendapat yang memang lebih kuat, hadisnya ini lemah. Iya, menurut ulama yang melemahkan. Baik. Ada pernah siapa? Pernah Syekh Mustafa Al-Adawi mendatangi Syekh Albani. Iya. Tentang hadis melingkar. Tentang hadis melingkar, tentang beliau menjelaskan tentang tidak bolehnya. Dia datangkan riwayat. Kata Syekh Albani, saya sudah 15 tahun bahas itu. Iya. Maksudnya antum tanyakan itu ke saya, antum bawakan sumber riwayat itu toh? Kata Syekh Albani, saya sudah membahas itu 15 tahun, saya bahas itu, baru saya keluarkan fatwa. Gak bisa bicara. Iya, Syekh Albani itu bukan orang sembarang ya. Dia bahas hadis ini mungkin 20 tahun baru dia keluarkan fatwanya. 10 tahun, 15 tahun. Dia kaji 10 tahun hadis ini, baru dia keluarkan hukum-hukumnya. Ya, jarang, makanya benar kata Syekh bin Baz, nggak ada orang di bawah kolong langit ini yang lebih paham hadis dibandingkan Syekh Albani. Ya nggak ada. Kalau masalah membahas meluas, tatabbu'nya meluas, membacanya meluas, Syekh Albani rahimahullah. Tapi kita katakan Syekh Albani itu manusia, bukan malaikat. Makanya dalam menyikapi Syekh Albani, buku-buku beliau, hadis sahihah, ad-dhaifah, itu ada 3 kelompok dalam menyikapinya. Iya. Ada orang yang ekstrim berlebihan dalam menerimanya, diterima semua tidak ada salahnya. Nah, ini golongan pertama. Iyalah. Ada golongan yang kedua, dia meremehkan Syekh Albani. Nggak ada apa-apanya. Nah, ini golongan yang ekstrim, meremehkan. Dan ada golongan yang ketiga, ini yang bagus. Ya. Tidak diambil semua dan tidak ditolak semua, yaitu mereka mengambilnya yang jelas, dengan apa yang jelas hadisnya lemah diperiksa. Itu mereka memeriksa. Mereka inilah para penuntut ilmu. Mereka lah para penuntut ilmu yang tidak ekstrim, berlebihan dan tidak bergampangan mengambil semua, tidak. Tapi asalnya semua buku-buku Syekh Albani itu sudah memberikan kemudahan, sudah memberikan kemudahan dalam mengambil hadis-hadisnya, karena nggak ada orang bisa menelaah seperti beliau. Jadi secara umum hadis-hadis yang beliau sahihkan itu masih butuh diperiksa. Iya, dipaham ya? Bagi orang yang bisa. Bagi orang yang bisa. Jadi dia mendudukkannya seperti ini, hadis menggerak-gerakkan jari, masih bisa diperiksa oleh orang yang bisa memeriksanya. Ya, tidak langsung dia katakan ambil, tidak. Ya, jadi ini golongan yang pertengahan, yang ketiga yang bagus. Mereka lah para penuntut ilmu, tidak meremehkan dan tidak pula ekstrim dalam mengambil. Dia katakan pokoknya sahih semua, enggak seperti itu. Syekh Albani itu manusia biasa, pasti ada kesalahan dan kekurangannya. Namun bersamaan dengan itu, kebutuhan manusia kepada kitab Syekh Albani seperti kebutuhan manusia terhadap kitabnya Al-Khatib Al-Baghdadi. Sampai sebagian para ulama berkata, setiap orang yang insaf, manusia yang hidup setelah Syekh Al-Khatib Al-Baghdadi, Al-Imam Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, beliau itu ulama ahli hadis ya. Setiap manusia yang hidup setelah Al-Khatib Al-Baghdadi pasti dia butuh kepada kitabnya, tidak bisa tidak. Pasti dia butuh. Al-Khatib Al-Baghdadi ini
semua buku Ibnu Salah. Ibnu Salah ini paling hebat masalah hadis ya. Dia yang mengumpulkan semua, sampai kata para ulama, setiap cabang ilmu hadis pasti Ibnu Salah punya tulisan di situ. Iya. Setiap cabang ilmu hadis pasti Ibnu Salah apa? Menulis di cabang ilmu hadis itu, dan cabang ilmu hadis ini banyak sekali. Sampai sebagian al ulama berkata cabang ilmu hadis ini tidak bisa dipelajari semua cabang ilmunya. Ya. Habis umur manusia kalau mau dia pelajari, habis umurnya manusia kalau dia mau pelajari semua cabang ilmu apa? Cabang ilmu hadis, akan habis umur manusia dan dia tidak bisa mempelajari semuanya. Makanya ambillah yang paling bagusnya. Nah, Ibnu Salah ini semua cabang ilmu hadis itu dia tulis semuanya, hampir semua cabang ilmu hadis. Walaupun ada yang ringkas. Datang Al-Khatib Al-Baghdadi, dia simpulkan semua bukunya Ibnu Salah. Iya, dia simpulkan semua. Dia, karena Ibnu Salah ini menulis tidak rapi ya. Tidak rapi ya. Namanya kata para ulama, orang menulis itu yang di awal pasti banyak kekurangannya. Nanti bagus itu kalau yang di belakang dia susun rapi-rapi, dia perbaiki susunannya, baru bagus itu. Tapi dia ambil dari mana? Dari awal, dari ulama yang menulis pertama. Ibnu Salah menulis pertama tentang hadis, tercerai-berai, enggak bersatu bukunya. Datanglah Al-Khatib Al-Baghdadi, dia susun, dia perbaiki susunannya, dia perindah, dia perbagus. Makanya semua ulama yang hidup setelah Al-Khatib Al-Baghdadi pasti butuh bukunya dia. Pasti butuh kepada kitabnya. Samalah Syekh Al-Albani. Siapa yang hidup di zaman ini sampai akhir zaman, enggak mungkin dia enggak butuh itu as-sahihah. Syekh Al-Albani sudah mentahqiq semua kitab sahih. Iya kan? Selain Bukhari Muslim ya, Sunan Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, semua kitab sunan lalu dia rangkum dalam ya Sunan, Sahih Ibnu Majah dan dhaifnya, Sahih At-Tirmidzi dan dhaifnya, Sahih Abu Daud dan dhaifnya, Sahih 4 kitab sunan. Kitab yang lainnya dia kumpulkan dalam As-Sahihah Dhaifah. Puluhan ribu hadis dia kumpulkan. Semua hadis yang sahih dia rangkum, dan semua hadis yang dhaif dia rangkum. Ada dalam riwayat Imam Ahmad, ada dalam riwayat Ibnu Hibban, riwayat Ibnu Al-Hakim. Semua kutubut tis'ah, bukan sittah. Sittah itu 6, tis'ah 9. Ada di dhaifah itu dengan as-sahihah. Antum tinggal baca saja, tinggal ambil sahih, dhaif, sahih, dhaif. Antum dikasih enak. Makanya manusia semuanya butuh kepada kitabnya Syekh Al-Albani. Setiap orang yang jujur dan insaf pasti butuh buku ini. Ya, sudah dikasih makan 90%. Ya, mungkin ada kekurangannya, tinggal sedikit diperbaiki. Ya, itu yang saya fahami tentang Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, sikap kita terhadap beliau. Beliau ulama mujtahid, kuat berjihad. Kesimpulannya ya, hadisnya menggerak-gerakkan jari lemah. Bukan saya yang lemahkan, tapi para ulama yang semisal dengannya. Ada Syekh Bakar Abu Zaid menulis tentang masalah itu, satu risalah khusus tentang menggerak-gerakkan jari, satu buku dibahas semua ya tentang masalah ini. Baik, sekarang kita lanjut tentang masalah gerakan jari lagi ini, bahwa menggerak-gerakkan jari ini itu digerakkan ketika dia berdoa. Ya. Ketika dia berdoa. Ya, bagi siapa yang berpendapat menggerak-gerakkan jari itu dia gerakkan ketika dia berdoa. Ya, ketika dia berdoa. Karena itu lafadznya kana yarfa'u isba'ahu, Nabi mengangkat isba'nya, jari telunjuknya, yuharrikuha, dia menggerakkannya, yad'u biha, lalu Nabi sambil berdoa dengannya. Sambil dia berdoa dengannya. Iya. Iya, gimana cara bertasyahudnya? Tangannya bagaimana? Nah, ini penting dibahas. Tentang cara bertasyahud. Jarinya bagaimana? Ya, jarinya bagaimana ketika dia bertasyahud? Kesimpulan dari hadis-hadis yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani,
Dan juga ini dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bahwa cara bertasyahud tangannya itu ada dua kaifiyat, ada dua cara. Karena memang datang dalam dua riwayat. Cara bertasyahud ya, ini. Cara bertasyahud itu ada dua riwayat. Syekh Albani menyebutkan riwayat ini dan juga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Syarhul Mumti menjelaskan tentang dua cara ini. Cara yang pertama, ayyakbit asabi'ahu al-yumna kullahu. Dia menggenggam jari kanannya kullahu, seluruhnya. Dia genggam dulu begini. Ya, jadi kepal gini. Yakbidul khinsir, maka dia menggenggam khinsir. Khinsir ini anak jari. Wal binsir, jari manis. Wal wusta, jari tengah. Wal ibham, jari telunjuk. Ya. Wa tabaqa sababa maftuha, maka tinggal yang wal ibham, ibu jari, afwan ya. Saya ulang kembali, Nabi menggenggam seluruh jarinya. Maksudnya yang mana digenggam? Khinsir, anak jari, jari kelingking ya, anak jari. Kemudian jari manis digenggam, al-wusta, jari tengah, wal ibham, dan apa? Ibu jari. Wa tabaqas sababa, yang tertinggal terbuka hanyalah apa? Hanyalah telunjuk. Berarti begini, digenggam semua 4 jari kecuali jari telunjuk saja terbuka. Itu cara yang pertama, dan itu disebutkan juga Syekh Albani rahimahullahu taala. Ya. Itu lafadznya yakbit asabi'a kaffihi al-yumna kullaha. Nabi SAW menggenggam jarinya semuanya, jari yang kanan, semua jarinya digenggam, dan berisyarat dengan telunjuk yang ada dekat. Dan Nabi SAW berisyarat dengan telunjuknya mengarah ke kiblat. Ini nanti saya bahas ini. Cara anunya dulu, cara memegang tangannya dulu. Ya, sudah cara pertama. Cara kedua, seperti yang masyhur kita pakai kebanyakannya, yaitu menggenggam jari semuanya, kemudian melingkarkan, ya, yuhallik bihi mahilqatan. Nabi SAW melingkarkan antara jari tengah dengan ibu jari, melingkarkan, dan tetap menggenggam yakbit al-khinsir wal binsir. Anak jari, jari kelingking dengan jari manis tetap digenggam, tidak keluar terbuka, tetap digenggam. Kemudian jari tengah dibuat bertemu dengan ibu jari seperti melingkar, kemudian berisyaratlah apa? Jari telunjuk. Jadi jari telunjuk berisyarat, ibu jari dan jari tengah melingkar, sedangkan anak jari dengan jari manis tetap digenggam, tidak terbuka. Ini sudah 2 cara, sudah. Kemudian lafadznya lagi di sini ilal kiblah. Nabi SAW berisyarat, ya, yashiru bi isba'ihi ilal kiblah, menghadap ke kiblat. Nah, makanya kalau antum bertasyahud, ya kasih hadap ke kiblat tasyahudnya, jangan melengkung begini kayak mata pancing. Karena sebagian orang bilang, jangan lurus sekali, tidak ada diambil katanya. Kalau bengkok begini ada bisa ditarik begini. Ada orang bertasyahud begini tangannya ya. Saya tidak tahu ini riwayatnya siapa ini. Saya sudah baca buku tentang masalah ini, saya belum dapat tentang masalah membengkokkan jari telunjuk begini. Tapi banyak yang begini. Bahkan banyak orang-orang yang di luar Salafi, banyak ya. Saya tidak usah sebutkan kelompoknya. Ini bukan majelis itu. Tangannya bengkok gini. Jarinya bengkok ke bawah, enggak lurus. Hadisnya sini ilal kiblah. Berarti tangannya ini menunjuk ke mana? Ke kiblat. Hadisnya tangannya diluruskan saja, jangan dikasih bengkok-bengkok begitu. Iya. Terus apalagi yang sunnah? Yarmi bi basarihi ilaihi, Nabi melemparkan pandangannya ke jari telunjuknya. Nabi melemparkan pandangannya ke mana? Ke jari telunjuknya. Karena itu datang dalam lafaz yang lain, Nabi SAW ketika dia bertasyahud tidak pernah melewati kedua tangannya.
Pandangannya, afwannya, Nabi ketika bertasyahud, pandangan beliau tidak pernah melewati apa? Tangan. Taib. Makanya kalau orang dalam posisi duduk, ya, dia melihat ke tangannya saja. Dan yang paling bagusnya ketika tasyahud, dia melihat kemana? Ke jari telunjuknya. Iya. Taib. Dan tentang hal ini datang dalam hadis Ibnu Umar. Hadis sanadnya sahih. Ibnu Umar, ya, berkata, wahia nadbatus syaitan, berisyarat dengan telunjuk itu pengusir syaitan. Ya, dalam hadis Ibnu Umar, berisyarat dengan telunjuk itu adalah nadbatus syaitan, pengusirnya syaitan. La yashu ahadun wa huwa yaqulu hakada, seorang tidak akan lupa selama dia melakukan seperti itu. Selama dia melakukan seperti itu. Iya. Jadi bagusnya jadi tangannya nih memang itu hantaman bagi syaitan, ya. Hantaman bagi syaitan. Sampai disebutkan dalam hadis, kata Nabi SAW, la hiya asyaddu ala syaitan minal hadid. Sesungguhnya seorang ketika bertasyahud mengangkat telunjuknya berisyarat, itu lebih berat bagi syaitan, lebih keras dibandingkan pukulan besi. Dibandingkan apa? Pukulan besi. Yakni sababa, yang bermaksudkan berisyarat dengan jari telunjuknya. Jadi berisyarat dengan jari telunjuk ini hantaman bagi syaitan, ya. Makanya orang jangan bermain-main dengan tangannya. Ya, hendaklah dia konsentrasi. Itu kalau dia begitu, kata Ibnu Umar, kalau dia bertasyahud selama diangkat tangannya, maka dia tidak akan lupa. Karena itu syaitan dihantam dengan itu, lebih berat bagi syaitan dibandingkan hantaman besi. Ya, dibandingkan hantaman besi. Taib. Dan disinilah dianjurkan seorang memperbanyak berdoa, karena di situ sedang di situ dia sedang konsentrasi, dia tidak lupa, kata Ibnu Umar. Di situ disunahkan dia berdoa. Iya. Cuma itu saja yang masalahnya, menggerak-gerakkan jari itu nanti itu diperselisihkan. Taib. Ya, ini insyaallah taala penjelasan-penjelasan yang betul didudukkan pembahasannya. Jadi tentang cara bertasyahud, dua macam, tangannya bisa dikepalkan semua, tidak ada yang dilingkarkan, dikepalkan semua jari-jarinya tanpa terkecuali. Yang keluar terbuka hanyalah apa? Jari telunjuk, dan boleh dia melingkarkan jari tengah dengan ibu jari berbentuk bundar, kemudian ini jari telunjuknya saja yang terbuka, kemudian anak jari dan jari kelingking itu tetap digenggam. Naam. Dihadapkan ke kiblat dan pandangan menghadap ke jari itu tadi. Taib. Satu lagi pembahasan yang belum saya bahas, yaitu tentang membaca salawat. Tentang membaca apa? Salawat. Satu faedah lagi tentang membaca salawat. Waktu dia baca tasyahud, ya, ini terakhir, ketika dia baca tasyahud, at-tahiyatu lillahi wassalawatu wattayyibatu assalamu alaika. Dibacaan kalimat assalamu alayka ayuhan nabiyyu, sahabat Abdullah bin Mas'ud dan Aisyah, dua orang ini dinukil oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Beliau ini berijtihad, ini khusus ketika Nabi masih hidup. Dipahami, ya? Adapun setelah Nabi SAW meninggal, maka mereka berkata yang dibaca adalah assalamu ala nabi, bukan assalamu alaika. Difaham? Iya. Baik. Karena itu Ibnu Mas'ud memberikan fatwa. Kata beliau, assalamu ala nabi. Assalamu ala nabi. Iya. Kata sahabat, kanu yakulun, para sahabat membaca assalamu alaika ayuhan nabi.
Ya, fit tasyahhud wan nabiy hayy. Itu yang dibaca ketika Nabi masih hidup. Ya, falamma mata, ketika kata Ibnu Mas'ud, dulu sahabat membaca assalamu alayka ayyuhan nabi. Itu ketika Nabi masih hidup, kata Ibnu Mas'ud. Falamma mat, ketika Nabi sudah meninggal, adalu, maka mereka pun menggantinya dengan apa? Assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu saja yang berbeda. Assalamu alayka dengan assalamu alaina. Jadi diganti assalamu alayka jadi assalamu alaina. Ini ijtihad Ibnu Mas'ud sama dengan ijtihadnya Aisyah, ya. Iya. Baik. Namun pendapat jumhur, pendapat sebagian para ulama, ya, pendapat sebagian para ulama mengatakan bahwa dia tidak mengganti assalamu alayka jadi assalamu alaina, tidak, tapi tetap dia baca assalamu alayka. Jelas? Dan ini yang tepat. Ini yang lebih benar, ya, bahwa dia tidak mengganti assalamu alayka menjadi assalamu alaina. Kita katakan itu ijtihad sahabat Ibnu Mas'ud dan Aisyah. Adapun yang benarnya dia tetap membaca assalamu alayka. Kenapa? Alasan pertama. Ya, ini alasan disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Iya. Alasan yang pertama, Umar bin Khattab berkhutbah di atas mimbar setelah Nabi meninggal. Baik. Umar bin Khattab berkhutbah di atas mimbar, kemudian Umar membaca ketika dia baca salawat, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan tidak ada seorang pun sahabat yang mengingkari bacaan Umar yang hadir di bawah situ. Menunjukkan bahwa yang ditakrir oleh mereka, meskipun Nabi sudah meninggal, enggak ada masalah dia membaca assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Iya. Enggak ada masalah dibaca tersebut. Iya. Baik. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, Nabi SAW mengajarkan sahabat semuanya dengan bacaan assalamu alayka. Dan Nabi SAW mengetahui bahwa dia akan meninggal. Ya, itu alasan yang kedua. Nabi tahu dirinya akan meninggal, dan Nabi tidak berkata kalau saya meninggal nanti diganti jadi assalamu ala nabi. Yang ketiga, ajaran Nabi SAW itu lebih baik dibandingkan selainnya. Nabi bersabda, wa khairal hadi hadi Muhammad. Apa yang diajarkan Nabi itu yang lebih afdal. Terus jawaban keempat, jadi apa yang diajarkan Nabi lebih afdal karena Nabi bersabda wa khairal hadi hadi Muhammad SAW, sebagai petunjuk Nabi Muhammad SAW. Terus alasan yang keempat, bacaan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu itu arahnya meskipun khitabnya untuk orang hidup. Iya tak? Kan kalau kita katakan assalamu alayka, itu khitabnya untuk orang hidup. Assalamu alayka, anta antum. Harusnya assalamu ala nabi. Ya, at-tahiyatu lillah wassalatu wattayyibat. Assalamu ala nabi. Ini lafadznya gaib untuk orang yang tidak ada. Karena Nabi sudah meninggal. Kita katakan berselawat kepada Nabi SAW walaupun khitabnya itu
seperti lafaz khitab untuk orang hidup, enggak ada masalah diperuntukkan untuk Nabi SAW. Karena Nabi SAW berkata, salatukum tablughuni haitsu kuntum. Ya tidak? Kata Nabi SAW, la taj'alu qabri idan. Jangan kamu menjadikan kuburanku sebagai id, selalu ditanya. Wa sallu alayya. Berselawatlah kepadaku. Fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Berselawatlah kepadaku karena selawatnya kalian pasti akan sampai kepada saya dimanapun kalian berada. Ya tidak? Jadi walaupun lafadznya assalamualaikum ayuhan nabi, kita baca salawat dan salam akan sampai kepada Nabi SAW. Datang dalam hadits yang sahih bahwa Allah Subhanahu wa taala mewakilkan malaikat khusus di samping kubur Nabi SAW. Dalam hadis yang sahih, setiap ada umat Nabi SAW yang bersalawat, pasti akan disampaikan salawat itu kepada Nabi. Dikatakan kepada beliau, fulan bin fulan telah bersalawat kepadamu. Iya. Jadi walaupun lafadznya assalamualaikum, enggak ada masalah. Sampai kepada Nabi SAW, dimanapun orang bersalawat, sampai kepada siapa? Nabi SAW. Jadi insyaallah ta'ala pendapat ini lebih rajih, tetap dibaca assalamualaikum, enggak dibaca assalamu ala nabi. Dengan 4 jawaban tadi yang saya simpulkan, ya. Wallahu ta'ala alam bissawab. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahu ta'ala alam bissawab.